dia kurang beruntung, Mbak Talita beruntung. Nggak ada salahnya nyoba dengan cara yang sama. Suka skeptis gitu sama Oke. kata-kata orang gitu ya, Iya. kayak suka enggak ada kayak gitu loh. Oke. Kita yang positif pengen merubah dia yang negatif, akhirnya yang positif ketarik jadi negatif. Coba like, komen, dan subscribe di Cuman Sense. Semangat pagi. Pagi, Luar biasa. Berjumpa lagi di channel YouTube Semanggi University, masih di sesi bedah buku. Kali ini saya dan teman-teman yang ada di sini mungkin kita perkenalan dulu ya sebelum kita bedah buku yang saya pegang ini. Di sini perkenalkan saya Eka dan di sebelah Saya Bayu. Saya Talita. Dan saya Eko. ya. Di sini kami akan membahas atau membedah buku karyanya Sonny Adams. Judulnya The Miracle of Focus. Ya. Memaksimalkan fokus, tembus batas, raih sukses besar. Dan bab yang akan kita bahas di sini yaitu tentang sukses Anda adalah akumulasi kebiasaan. Jadi sukses itu apa ya? Sangat ada pengaruhnya terhadap kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan setiap harinya. Nah di sini bapak-bapak, ibu-ibu semua ada kata-kata ya kutipan dari Theo Sultan. Fokuslah membangun kebiasaan-kebiasaan baik karena semua kebiasaan baik itulah yang akan menjadi kendaraan Anda mewujudkan kesuksesan. Jadi kalau saya ambil sedikit kesimpulan dari kutipan ini, betul ya. Jadi kebiasaan kita itu akan membawa kita menuju kesuksesan yang kita impikan. Mulai dari kebiasaan kecil aja, mulai dari kita bangun tidur, ya kan. Mulai dari kita pada saat sendiri kebiasaan apa yang akan kita lakukan itu bisa menjadi hal yang akan membawa kita menuju impian yang kita inginkan. Nah, bolak-balik ya. Oke. Di sini kita dan kebiasaan. Sadarkah Anda bahwa sebagian besar hidup Anda terbentuk oleh kebiasaan? Mulai dari bangun tidur hingga nanti tidur kembali. Hampir semua aktivitas yang Anda lakukan adalah kebiasaan. Nah, di sini saya coba minta feedback dari teman-teman ya. Kalau dari perspektif Pak Eko, Mbak Talita sama Mas Bayu, kebiasaan itu seberapa penting sih terhadap apa ya diri seseorang? Ya, kadang kan ada ya orang itu selalu merasa frustasi, merasa stres, ya kan, merasa kesulitan ketika dia mungkin bekerja, moodnya naik turun, itu kan pasti ada penyebabnya, ya kan. Nah itu tuh biasanya apa sih penyebabnya? Apakah ada dari kebiasaan juga atau gimana? Silakan dari Pak Eko. Terima kasih Mas Eka. Kita sama-sama sharing ya, sama-sama di sini memahami buku karya Adam. Siapa Mas? Karya Sonny Adams. Sonny Adams. Yang judulnya Miracle of Focus. Kalau pelan-pelan kita telah, miracle itu kan keajaiban. Iya. Fokus. Jadi fokus itu berhubungan dengan pikiran. Pikiran. Semua aktivitas, semua tingkah laku itu bermuara dari pikiran. Jadi kadang kalau ini memberikan kutipan di grup ya, hati-hati dengan pikiran. Karena itu mempengaruhi kehidupan sekalian. Kalau yang bisa saya awali seperti itu. Ini dari teman-teman lagi. Silakan Mbak Talita. Tadi dari Pak Eko, kebiasaan itu bisa terbentuk dimulai dari pikiran kita. Ya, itu jika terus dilakukan dia akan menjadikan habit ya pada diri seseorang. Itu kalau dari Mbak Talita, kebiasaan itu seberapa penting sih bagi diri seseorang itu? Iya, penting banget sih ya. Jadi kita yang menentukan sih habit itu akan mengarah ke positif atau negatif sih ya. Jadi kalau kita membangun habit yang positif kayak bangun pagi, habis bangun tidur, subuhan itu gak tidur lagi kayak beres-beres atau apa, itu kan terus ke bawah gitu. Jadi akan jadi hal yang positif juga ke kita depannya. Beda halnya kalau kita ngelakuin habit yang negatif kayak malas gitu, mageran gitu, itu juga akan mempengaruhi kita sih ke depannya. Jadi Oke, siap. Kalau dari Mas Bayu, Oke, kalau dari saya sendiri kurang lebih sama yang disampaikan Pak Eko sama Mbak Talita. Semua berawal dari pikiran, juga tindakan kecil pada saat kita aktivitas sehari-hari sebenarnya.
Dan dari Pak Eko, dari pikiran, kalau saya diteruskan turunnya dari ucapan atau ucapan apa yang setiap hari kita terucap itu bisa jadi doa. Karena apa? Kita istilahnya, saya sendiri mungkin masih ya, bukan masih ya, pasti masih ada ucapan-ucapan yang sekiranya itu terucap kata-kata negatif, sebenarnya itu bisa jadi timbul nanti ke transfer ke pikiran kita, bahkan bisa terjadi. Nah, makanya dari itu kadang saya belajar untuk hal-hal kecil dari ucapan-ucapan itu, saya belajar afirmasi positif, biar seolah-olah istilahnya kayak saya sebagai posisi divisi sales, saya di sini punya angka dan target, sekiranya di pertengahan atau akhir bulan itu saya ada pikiran, wah saya kurang 500 juta, nggak bisa ya, itu terucap. Nah, kalau bisa jangan, kalau bisa ucapan ini saya bisa meskipun besok sudah masuk tanggal 1, tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Saya dan Pak Eko sudah mengalami sendiri adanya keajaiban bisa, dan pada saat itu juga ada SO masuk 500 juta tercapai. Nah, contoh seperti itu saya pernah mengalami sendiri. Oke, terima kasih teman-teman feedbacknya. Berarti tadi ada beberapa yang menyinggung kebiasaan itu ada yang kebiasaan negatif sama positif, ya kan? Kemudian yang ingin saya coba tanyakan, kebiasaan negatif ini pasti semua orang ada kebiasaan positif dan negatif kan? Kalau dari teman-teman itu gimana sih? Yang lebih dominan apa? Dan sekarang itu hambatannya apa dalam seseorang itu untuk mengubah kebiasaan negatif itu, apa sih hambatan terbesarnya biasanya? Dan mungkin ada tips dari yang teman-teman sudah lakukan, sudah berhasil mengubah kebiasaan negatifnya menjadi kebiasaan positifnya. Mungkin nggak semuanya, tapi beberapa mungkin bisa di-sharing gitu. Mungkin dari Mbak Talita, kebiasaan apa yang sekarang kebiasaan negatifnya ya apa aja? Kemudian apa sih yang sudah dilakukan untuk upaya dilakukan untuk sudah merubah kebiasaan itu menjadi positif? Kebiasaan negatif dulu pernah saya lakuin sih ini ya, suka skeptis gitu sama kata-kata orang gitu ya, kayak suka enggak ada kayak gitu loh. Sebelum saya ngalamin sendiri gitu, tapi ya akhirnya lama-lama saya ubah sih ya, karena kan kadang ada pengalaman yang nggak saya alami tapi orang lain itu udah, dan bisa jadi apa yang mereka gagal itu saya biar gak terulang di saya gitu. Jadi itu sih yang coba saya ubah di mindset, coba lebih percaya lagi sama orang gitu. Berarti lebih open minded ya, open minded ya kan. Tapi di sini bisa juga dia kurang beruntung, Mbak Talita beruntung, nggak ada salahnya nyoba dengan cara yang sama. Iya, betul. Ya itu bisa sebenarnya bisa jadi saran kan ya. Oke, kalau dari Pak Eko, silakan Pak Eko. Kebiasaan mungkin ya pernah saya alami untuk arah perbaikan ya. Mungkin saya pintar-pintar atau lebih bijak lagi cara berkomunikasi dengan teman. Maksudnya gini, ya kalau kita kumpul atau berkumpul dengan seorang paling pemabuk itu bisa jadi pengaruh. Jadi kita pintar-pintar mencari komunikasi. Betul. Oke, berarti dari Pak Eko tipsnya untuk mengubah kebiasaan negatif kita mungkin bisa dimulai. Circle-nya kecil kita kalau bisa diarahkan hal-hal yang positif. Oke, berarti dimulai dari memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar kita ya Pak ya. Dari pertemanan. Tapi gini, biasanya ya, ada lingkungan yang disamakan Pak Eko tadi. Di sini ada pemabuk, Pak Eko masuk pengennya atau ya malah biasanya kebalikannya. Kita yang positif pengen merubah dia yang negatif, akhirnya yang positif ketarik jadi negatif. Ya, gitu biasanya ada, ya kan? Ada yang gitu biasanya ada. Ya mungkin itu penyebabnya bisa jadi karena dia balik lagi ke dirinya. Iya, kembali lagi yang Mas Bayu sebutkan tadi, afirmasi kan Mas. Ya kan, mulai dari pikiran juga tadi Pak Eko, ya kan. Oke, ya sekarang di sini ada sedikit keterangan bagaimana kebiasaan itu bekerja, ya kan? Kebiasaan itu bekerja yaitu karena pengulangannya sering dilakukan dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Kemudian di sini pada prinsipnya terbentuknya kebiasaan adalah karena adanya pengulangan. Semakin sering
suatu aktivitas diulang, maka kemungkinan aktivitas tersebut menjadi kebiasaan semakin besar. Nah, di sini karena itu Anda harus berhati-hati dengan sesuatu yang Anda ulang terus-menerus. Hal itulah nantinya akan menjadi kebiasaan. Kalau aktivitas yang diulang baik, maka itu akan menjadi kebiasaan baik dan bermanfaat bagi kita. Oke, di sini kita akan coba lanjut ke kutipan. Inilah kekuatan dahsyat dari kebiasaan. Ingin menjadi apa kita, semuanya dimulai dari kebiasaan kita miliki. Jika ingin sukses, maka tak ada pilihan bagi kita selain membawa kebiasaan sukses, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bisa membawa kita pada sukses. Sekarang terakhir, ya kan, mungkin dari teman-teman semua pasti ada punya tujuan, ya kan, ada goalsnya, ya kan, misalnya dalam bulan ini saya harus dapat ini nih, ya kan, atau dalam tahun ini harus mencapai ini. Nah, itu apa sih yang sudah planning atau kebiasaan yang sudah teman-teman lakukan untuk mencapai itu? Mungkin bisa berbagi kita sama yang nonton channel ini nanti, gitu. Silakan Mas Bayu. Oke. Jadi kalau dari saya sih ya, untuk teman-teman semua yang ada di sana, baik maupun buruk itu semuanya sebenarnya dari diri kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Contoh, gara-gara kamu nih saya bisa jadi seperti ini, sebenarnya enggak. Sebenarnya semua dari kita sendiri, semua dari diri kita sendiri. Karena yang menjalani hidup bukan orang lain. Karena kita bukan di remote sama orang lain. Yang bisa remote diri kita sendiri itu ya dia diri kita sendiri. Istilahnya saya mau tidur ya diri kita yang dengan jiwa kita yang udah, raga kita ya dia ada tidur. Kalau diajak, misalkan diajak, ayo kamu tak ajak mencuri. Kalau kita menolak, jiwa kita menolak, ya nggak bisa dia ikut mencuri jadi pencuri, akhirnya dia jadi orang yang negatif gitu, sebenarnya nggak bisa. Jadi semuanya teman-teman yang ada di sana, hal buruk maupun baik itu dari diri kita sendiri. Mungkin kalau kita ngomongin seperti ini kita tidak bisa ya, contohnya kayak dari saya, kalau memang tidak dibiasakan dari hal-hal kecil yang mungkin logika kita sebagai orang manusia ciptaan yang paling sempurna punya akal ya. Contoh, kita ada sampah di depan kita yang biasanya mungkin digeletakkan di meja, kita sediakanlah tempat sampah. Nggak perlu ada tempat sampah, mungkin kantong kresek. Itu hal kecil setiap hari yang mungkin bisa mentransfer ke pikiran kita. Itu jadi kebiasaan. Jangan terlalu tinggi, dari situ aja dulu. Mungkin seperti itu. Contoh kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar kita aja gitu. Ya, di semua berawal dari diri sendiri. Kalau dari Mbak Tata, mungkin kebiasaan apa yang sudah dilakukan yang dirubah dalam upaya untuk mencapai tujuan atau goalsnya? Ini sih, kalau kebiasaan dari dulu emang saya lebih orangnya suka belajar. Jadi biasanya malam itu saya belajar tren saat ini apa gitu. Terus saya juga ya kadang persiapan ya belajar hal-hal yang lain kayak sales juga gitu. Kan juga saya baru gitu. Jadi saya lebih banyak belajar sih. Itu sih kebiasaan yang saya pupuk dari sekarang. Oke, berarti sudah membangun kebiasaan mengubah ya? Membangun ya? Membangun sih. Membangun kebiasaan baru ya Mbak ya? Iya. Oke. Kalau dari Pak Eko sama Mas Bayu sama Mbak Tata sama. Cuman intinya kan goalnya masing-masing itu kan berbeda. Cuman aku pesan ke semuanya ya, termasuk aku sendiri, jadilah orang yang bermanfaat, berguna untuk sekitar. Gak usah muluk-muluk mempunyai goal ya. Udah itu tadi, jangan menyusahkan orang lain. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini sebenarnya sudah di akhir pembahasan sih ya tentang kebiasaan. Sebenarnya nggak banyak sih di sini tentang kebiasaan itu, hanya beberapa poin seperti kebiasaan negatif, kebiasaan positif, dan gimana cara merubahnya tadi sudah disampaikan dari teman-teman semua. Jadi kalau saya tarik kesimpulan di sini, untuk mencapai sebuah goal yang kita inginkan, itu bisa kita mulai dengan mengubah kebiasaan yang biasanya kita lakukan setiap harinya. Caranya gimana? Cara mengubah atau menumbuhkan kebiasaan itu bisa dimulai dari pikiran kita,
kemudian hati-hati dengan ucapan, ya. Toksik itu kalau menurut saya pasti akan Kembali ke dirinya sendiri. iya pasti akan kembali ke dirinya sendiri. Ya kan? Kebiasaan orang suka bercanda juga kan, kadang ada orang yang bercanda, suka mencandai orang, tapi ketika bercandain dia Nggak suka. iya nggak suka. Itu kan menjadi kebiasaan buruk. Mungkin ya ada kebiasaan buruknya yang berbalik ke dirinya sendiri gitu, dan itu sangat menjadi hambatan kan, Berat banyak. ya, dan itu bisa menjadi hambatan kita dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oke, terima kasih untuk sesi bedah buku hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jadi kalau ada dari teman-teman Semanggi University yang ingin mengasih feedback terkait tema kita di video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Cemanggi Sense.